Assalamualaikum, halo teman-teman perawat, apa kabarnya? Di sini kita akan membahas tentang diare pada anak. Diare pada anak yang bagian kedua, ya. Eh, Mekanisme terjadinya diare itu seperti apa sih? Ada 3 mekanismenya. Yang pertama adalah gangguan osmotik. Gangguan osmotik itu zat makanan tidak dapat diserap oleh usus, sehingga tekanan osmotik di dalam usus itu menjadi meningkat, sehingga cairan yang di luar usus masuk ke dalam usus penuh dengan cairan sehingga keluarnya menjadi diare. Kemudian yang kedua, apalagi mekanismenya? Mekanismenya adalah gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasi ini kenapa? Rangsangan tertentu, misalnya karena ada toksik, ada bakteri di dalam usus kita, itu menyebabkan isi usus menjadi penuh oleh cairan, sehingga nanti keluarnya berupa feses yang lembek atau encer. Mekanisme terjadinya diare yang ketiga adalah gangguan peristaltik usus. Peristaltik usus itu apa, teman-teman? Gerakan melepas usus. Sehingga kalau itu terjadi gangguan peristaltik usus, terjadi hiperperistaltik usus. Sehingga cairan yang di usus tidak dapat diserap, sehingga cairan banyak menumpuk di situ, keluarlah berupa BAB yang cair atau feses yang lembek. Prinsip penata laksanaan diare, teman-teman tentu tahu ya, kalau diare itu ke kamar mandi lagi, sampai apa? Sampai banyak cairan yang keluar. Kalau banyak cairan yang keluar, maka penata laksanaannya adalah dengan rehidrasi cairan. Caranya gimana? Kalau anak masih minum ASI ke ibunya, maka berilah ASI sebanyak mungkin anak mau. Kemudian yang kedua, beri minum yang banyak. Kemudian yang ketiga apa? Beri oralit, ya, larutan gula dan garam. Kemudian kalau memang sudah nggak mau minum, nggak mau dikasih ASI, anaknya berarti harus dipasang akses intravena atau infus. Kemudian penata laksanaan yang kedua apa? Pemberian obat. Jadi kita bisa kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat. Nah, obat yang biasa digunakan untuk anak-anak diare contohnya adalah antibiotik. Oke? Penyebab kematian terbanyak pada anak salah satunya adalah ini, penyakit diare ini, ya. Kenapa? Karena anak-anak itu di dalam tubuhnya komposisinya 80% itu adalah cairan. Jadi sehingga kalau anak sudah diare terus-terusan, cairannya keluar terus-terusan, kemudian tidak dilakukan penata laksanaan dengan cepat, maka beresiko anak-anak untuk bisa meninggal dunia, ya. Kemudian pencegahan diare pada anak itu apa saja? Yang pertama, pemberian ASI. Jadi berilah ASI sebanyak anak mau. Kemudian yang kedua apa? Makanan tambahannya atau makanan pendamping ASI-nya harus diberikan secara baik. Kemudian mencuci alat-alat makan anak. Kalau misalnya anak masih makan atau ngedot, misalnya anak dengan susu formula, itu mencucinya harus dengan air yang bersih. Kemudian jangan lupa apabila mau memberi makan pada anak, cuci tangan hingga bersih. Kemudian apalagi menggunakan jamban keluarga. Kemudian kalau anak-anak masih bayi, kita membersihkan fesesnya itu atau membersihkan tinjanya harus baik. Kalau nggak baik, itu akan menyebabkan bakteri. Bakteri itu mudah menempel ke makanan maupun minuman anak-anak.
Kemudian pencegahan yang lain bisa dengan apa? Dengan imunisasi campak, ya. Nah, karena kita perawat, maka kita akan belajar tentang apa? Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan pada anak-anak diare itu apa sih? Yang pertama, diare berhubungan dengan fisiologiskah, psikologiskah, atau situasional. Ya, sebelumnya kita sudah belajar kan bahwa penyebab diare itu ada faktor fisiologis, ada faktor psikologis, ada faktor situasional. Jadi penyebabnya kemungkinan 3 itu. Salah satunya ya. Kemudian yang kedua, diagnosa keperawatan yang kedua adalah hipovolemia. Berhubungan dengan kehilangan cairan yang aktif. Hipo itu adalah kurang, volumia, volume cairan. Jadi kekurangan cairan berhubungan dengan pengeluaran cairan yang aktif ya. Kemudian kalau kita sudah menentukan diagnosa keperawatannya, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat intervensi keperawatannya. Kemudian kita membuat luarannya, nanti evaluasinya mau seperti apa. Kita perawat sudah punya 3 buku kitab, kalau saya bilang ya, 3 buku kitab. Yang pertama adalah buku SDKI. SDKI itu adalah Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jadi ketiga buku itu dikeluarkan oleh PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Jadi kalau kita perawat nasional Indonesia harus punya ketiga buku itu atau mempelajari ketiga buku itu, termasuk pada diare. Pada diare tadi untuk diagnosanya kita sudah belajar. Kita lihat nanti intervensinya, kita lihat nanti luarannya seperti apa di buku SIKI dan buku SLKI. Jangan lupa teman-teman belajar buku itu ya, oke? Cukup sekian materi dari saya. Apabila dirasa channel ini bermanfaat, jangan lupa disebarluaskan ke teman-teman yang lain ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum.